Oke, pada hari ini kita akan membicarakan terkait dengan mata kuliah KKL BK ya. Ya, untuk KKL BK ini ada beberapa pendapat dari masing-masing ini ya, dosen pembimbing ya. Untuk dosen pembimbing KKL BK itu saya, Pak Yo dan Pak Doni. Ya, kalau tahun sebelumnya ya tahun 2020 ya semester genap itu ketika mau KKL bertepatan dengan masuknya corona ya COVID-19 sehingga waktu itu kita tidak bisa melaksanakan seperti rencana semula ya. Awalnya waktu itu kita mau ke Banjarmasin ya, ke ULM ya, BK ULM, kemudian sekolah-sekolah mitra mereka. Tapi karena waktu itu sudah masuk pandemi, akhirnya dari ULM juga tidak berani menerima kita ya. Dan akhirnya berubah haluan menjadi desk study. Jadi lebih ke arah riset yang dilakukan dengan mencari bahan-bahan ya dari internet. Ya. Kemudian kita sudah masuk ke pandemi, kemudian kita ketemu lagi dengan KKL. Ya, ini saat ini memang masih banyak ya, masih terjadi peningkatan untuk kasus pandemi. Vaksin sudah mulai masuk, tapi kan kita semua ini mahasiswa dan dosen kan belum ada yang divaksin ya, kecuali yang sudah lanjut usia yang secara mandiri mendaftar untuk divaksin. Ada beberapa dosen yang sudah lanjut usia yang mereka secara pribadi datang ke rumah sakit Doris ya untuk divaksin, tapi secara kelembagaan UPR belum dilaksanakan vaksin. Ya, memang untuk perkuliahan atau kegiatan-kegiatan lain masih memungkinkan untuk bertemu langsung ya, asalkan memang dijaga protokol kesehatannya. Misalnya kayak kemarin kan Anda ada beberapa yang micro teaching bersama Bu Herda ya. Ya, ada beberapa orang yang beberapa orang yang tetap muka dengan Bu Herda itu masih dibolehkan ya, asalkan memang protokol kesehatan. Nah, tadi saya sempat berdiskusi dengan Pak Doni, apakah masih memungkinkan untuk turun ke lapangan? Ya, kalau dari Pak Yo, beliau lebih setuju ke desk study saja gitu ya. Jadi Anda cari tempat di mana kemudian dicari melalui internet saja. Ya. Nah, tapi bisa jadi ya masih ada kemungkinan kalau Pak Doni tadi masih memungkinkan untuk turun ke lapangan ya, kan Anda ini terbagi menjadi 3 kelompok. Jadi kalau menurut saya kalau dibagi menjadi 3 kelompok kan tidak terlalu banyak ya orangnya ya, jadi tempatnya nanti bisa dibagi-bagi ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan terkait hal ini. Apakah Anda semua ini setuju yang mana? Apakah turun ke lapangan atau ya hanya desk study saja? Ya, itu yang akan kita diskusikan di sini. Karena nanti saya khawatirnya kalau turun lapangan terus Anda tidak bisa jaga prokesnya, ini kan repot ya, nanti malah muncul klaster dari BK lagi. Nah, kira-kira bagaimana pendapat Anda semua ya? Itu dari saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Doni, Pak? Oh, oke, sudah nyala mic-nya. Oke, sudah. Saya konfirmasi kembali, mic saya sudah kedengaran? Suara saya. Oke. Sudah, Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya kawan-kawan semua. Sebelumnya saya ucapkan selamat
Kepada kawan-kawan semua ya, nggak terasa sekarang sudah pada proses pada semester apa ya? Semester mendekati semester akhir ya. Semester 6 ya sekarang ya. Jadi tinggal 2 semester lagi kalian sudah ya kalau lancar jaya ya bisa lulus tepat waktu. Nah, mungkin ada beberapa masukan ini sebelum kita mencoba mengambil kesimpulan nanti ya. Kita mengacak kegiatan KKL pada pada tahun lalu ya. Memang pada tahun lalu itu sangat ketat sekali ya. Waktu itu waktu naik-naiknya ya, waktu booming-boomingnya COVID ya, dan waktu itu juga belum jelas ya, dan semuanya kebingungan, sekolah pada tutup ya, dan dinas-dinas juga menutup dirinya untuk menerima tamu atau menerima orang-orang luar untuk masuk ke daerahnya gitu ya, atau ke ruang lingkup kerjanya. Dan tahun kemarin ya memang dilakukan ada berbagai metode sih ya, saya lihat ada yang bisa menghubungi atau bisa berkoordinasi dengan pimpinannya atau yang ditunjuk oleh pimpinannya untuk memberikan penjelasan tentang proses kegiatan treatment ya. Waktu itu di BNN ya, treatment terhadap atau prosedur terkait intervensi dan penyembuhan ya bagi orang-orang yang sudah kecanduan di sana. Bagaimana prosedurnya itu banyak melakukan melalui WA dan juga ada dokumen-dokumen yang dikirimkan untuk membantu mahasiswa tahun lalu ya untuk melengkapi dokumennya terkait prosedur yang ada di sana. Dan di KUA juga gitu ya, dapat nomor kontaknya juga, dia bisa berhubungan langsung dengan praktisi di sana langsung yang memberikan bimbingan pranikah di sana untuk memberikan menjelaskan prosedur pemberian bimbingan pranikah di sana. Dan ini dan tahun ini ya, saya rasa tahun ini posisinya masih sama ya, dan kemungkinan ya, ini ada kemungkinan ya, ini belum di cross check ya, ada kemungkinan ketika mahasiswa berbondong-bondong ke sana untuk mungkin melakukan wawancara, menanyakan prosedurnya, bagaimana di sana, pendaftarannya seperti apa, karakteristik yang bisa di treatment itu seperti apa ya, itu ada kemungkinan ya bisa ditolak karena ya tadi ya mungkin setiap dinas itu mempunyai protokolnya masing-masing ya, apalagi kita dari pihak luar ya belum dadakan gitu ya, belum dibicarakan lebih awal gitu ya, bagaimana prosedurnya, protokolnya seperti apa gitu, apalagi kita kesana kan harus mengikuti protokol. Dan yang kesulitan ya, dan itu sudah kita bayangkan ya, kesulitannya apa di sana? Kesulitan data. Yang paling penting itu data. Jadi ketika mau menggambarkan tentang bagaimana prosedur bimbingan pranikah, ya, itu hanya diberikan dokumen saja, gitu ya. Dan kita harus menganalisis dari dokumen itu. Gitu ya. Jadi kayak semacam ada SOP-nya, prosedurnya, gitu ya. Dan tentunya prosedur itu kan dikeluarkan langsung oleh Kemenak ya, yang membawahi dari KUA gitu ya. Dan jika hanya mengandalkan data yang sedikit seperti itu, ya saya takutnya karena datanya sedikit, ya kesimpulannya juga semakin kurang tajam gitu ya, kurang tajam. Dan saya juga maksudnya untuk mendapatkan hasil kesimpulan yang baik ya, itu harus, kalau menurut saya ya, sebuah riset. Ini kan kita melakukan riset study ya ke sana ya, untuk melihat kegiatan orang di sana gitu ya. Tentunya harus banyak data yang didapatkan. Apakah itu dari hasil data wawancara, apakah itu memang dari observasi, prosedur yang baku seperti apa, hambatan-hambatannya di sana bagaimana gitu ya. Dan itu memang harus harus banyak datanya gitu ya. Dan
Mungkin ini juga saya juga ingin mungkin menjelaskan tentang kenapa sih kita harus di luar non pendidikan gitu ya. Kita tidak lupa di sini pendidikan itu kan kalau BK di sekolah itu kan layanan yang paling penting itu kan layanan, semuanya penting ya, semuanya penting. Tetapi ada yang penting yang biasanya diabaikan, yaitu layanan alih tangan kasus dan juga layanan advokasi ya. Tentunya layanan alih tangan kasus dan advokasi ini kan perlu juga koordinasi dengan pihak-pihak eksternal ya. Jadi jika di KKL ini kita kan mau ke sekolah tutup ya. Jadi apa yang mau kita observasi di sana. Tapi kalau pelayanan-pelayanan yang ada di KUA, ada yang ada di lapas anak, yang ada di BKKBN, yang ada di BNN itu tetap berjalan. Dan kemungkinan kalau misalkan kita bisa negosiasi ke sana gitu ya. Misalkan satu kelompok 15 orang gitu, kita wakili aja 2 orang yang ke sana gitu ya. Dan mungkin saja ya kalau misalkan mereka mau menerima dengan protokol yang ketat di sana atau protokol versi mereka gitu, ya kita ikuti gitu ya. Kalau misalkan mereka mengizinkan atau menerima gitu. Dan tentunya di sini juga memberikan pemahaman kepada calon-calon guru BK dan calon konselor ya untuk mengetahui prosedural yang ada di pihak-pihak eksternal ya, pihak-pihak eksternal. Ketika nanti kalian di sekolah, kalian punya permasalahan peserta didik yang kecanduan narkoba, ya kalian bisa tahu kemana saya harus mendaftar, prosedurnya seperti apa, dan intervensi yang ada di sana itu kayak gimana gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar ini siswa saya lempar ke sana, saya nggak mau tahu lagi ya, bukan seperti itu ya. Tentunya kita harus ada advokasi ya. Jadi ada peserta didik itu tetap didampingi ya selama dia mendapatkan pelayanan yang ada di sana ya. Nah, mungkin itu Bu, mungkin memberikan sedikit pencerahan ya terkait tentang kenapa sih kita harus di non pendidikan ya. Ya tadi kita harus membekali diri kita dengan dengan sebanyak-banyaknya ya, sebanyak-banyaknya ilmu yang tidak hanya di pihak internal aja ya. Kalau kita kan dulu-dulu kan berfokus pada gimana sih pelaksanaan BK di sekolah, tetapi yang luput di sini kita tidak melihat ketika kita mendapatkan kasus-kasus yang unik yang tidak bisa kita tangani, tentunya kita harus berurusan dengan pihak eksternal gitu. Dan kita juga harus tahu prosedur di sana itu seperti apa, tata cara pendaftarannya bagaimana, intervensinya seperti apa. Setelah selesai dikembalikan ke sekolah gimana gitu ya. Apalagi kalau misalkan berhubungan dengan kasus-kasus kriminal ya, masuk ke lapas anak ya. Tentunya ini akan berkoordinasi dengan sekolah, gimana pendidikannya di sana, apakah pendidikan yang diterima di lapas anak itu bisa tetap terpenuhi gitu ya. Nanti jangan-jangan ketika dikembalikan ke sekolah ya sudah terlewat ya, karena 2 bulan misalkan di lapas anak dibimbing gitu ya, tiba-tiba masuk udah kelewat tuh materi-materinya. Nah tentu ini bisa jadi perhatian kita semua ya, gitu mungkin Bu Romi. Oke, baik. Terima kasih Pak Doni. Ini ada beberapa opsi ya. Kalau toh memang akan turun ke lapangan, bisa jadi nanti ada perwakilan saja dari setiap kelompok untuk datang ke sana, ya, bersama dengan dosen pembimbing. Ya. Ini tadi sih rencananya mau sekalian MOU ya, Pak Doni ya. Kita mau bikin MOU dengan instansi ini supaya nanti ke depannya kalau misalnya pun ada KKL kita bisa ke sana gitu ya. Kalau misalnya tidak memungkinkan untuk keluar kota. Tapi mungkin ada beberapa yang ingin juga keluar kota sepertinya kalau sudah tidak ada pandemi sih masih nggak masalah ya. Tapi kalau saat ini memang tidak memungkinkan. Ya. Nah, itu tadi sekedar masukan juga dari Pak Doni ya. Silahkan Anda berdiskusi bersama saya dan Pak Doni, kira-kira bagaimana? Apakah ada pendapat lain? Ataukah kita harus datang ke sanakah? Atau kita undang secara virtual? Mungkin dari BNN, dari BKKBN, dari KUA, secara virtual saja menjelaskan terkait dengan kegiatan yang mereka lakukan dan lain sebagainya tanpa kita harus ke sana, apakah masih memungkinkan atau memang harus ke sana? Nah, ini juga bisa kita diskusikan di sini.
Oke, silakan mahasiswa, ada yang ingin punya pendapat terkait dengan KKL? Supaya bisa kita pertimbangkan ya. Karena kan yang akan turun ke lapangan itu Anda. Bagaimana? Siapa yang mau kasih pendapat? Matias? Halo Matias, Ya, Bu. gimana? Kan Anda komti nih. Ada punya pendapat? Untuk KKL? Kalaupun mau ke sana ya nanti kita harus persiapkan gitu ya. Dan memang tidak bisa ya paling cepat ini ya bulan depan mungkin baru bisa turunan, itu pun hanya beberapa hari setelah itu kan sudah masuk Ramadan ya. Ini juga harus kita pertimbangkan ini kalau sudah masuk Ramadan ini. Bagaimana? Setuju yang mana? Apakah ini jadi ada beberapa opsi jadinya ya? Apakah day study saja atau kita undang secara virtual saja atau kita turun ke lapangan dengan perwakilan kelompok saja? Siapa yang mau kasih komen? Kalau saya, Bu, langsung ke lapangan aja, Bu. Langsung ke lapangan. Udah bosan di kos ya. Oke, ini juga kita harus antisipasi untuk teman-teman yang mungkin tidak bisa datang ke Palangkaraya ya. Tapi kalau misalnya memang hanya perwakilan saja, ya tidak harus semua turun ke lapangan ya. Perwakilan saja, misalnya satu kelompok 2 orang, maksimal 3 orang. Ya. Mungkin masih nggak apa-apa yang masih di luar kota, yang nggak bisa, yang masih di Medan misalnya gitu ya, yang tidak bisa datang ke Palangkaraya ya masih memungkinkan gitu. Oke, Lois mintanya turun ke lapangan. Oke, Alfi? Ya, Bu. Kira-kira gimana? Oke, di sini mungkin saya ada beberapa sedikit pertanyaan ya, Bu. Yang paling Ya. pertama tuh, PKL ini ngapain sih, Bu? Gitu. Habis itu yang kedua, apabila dilakukannya tatap muka atau bertemu turun ke lapangan langsung, itu kira-kira berapa kali pertemuan? Seperti itu. Setelah itu, misalnya apabila di suatu instansi tersebut mengizinkan untuk contohnya satu kelompok itu ada 13 orang. Mengizinkan 13 orang itu bisa dalam mencari suatu informasi di instansi tersebut, itu gimana, Bu? Itu aja sih, Bu. Oke. Oke, ini tadi sebenarnya tadi Pak Doni sudah sedikit menjelaskan tentang PKL ya, sebenarnya ya terkait dengan KKL, kuliah kerja lapangan. Ya, sebenarnya kalau di tempat-tempat lain PKL-nya lebih ke arah magang sih sebenarnya ya. Ya, ada beberapa yang bilang magang, tapi kalau kita mungkin bukan magang karena nanti sebenarnya kita BK itu ada di sekolah-sekolah, guru-guru BK itu, walaupun sebenarnya juga di instansi-instansi lain juga memungkinkan untuk ada BK ya, lulusan BK bisa di sana. Ya, untuk PKL sebenarnya Anda ini kan mencari informasi ya, kira-kira ya BK ini nanti terjun ke masyarakat itu apa saja sih, di bidang apa saja, di instansi mana saja yang memungkinkan Anda akan turun atau bekerja nantinya. Kan selama ini yang dipahami itu kalau udah di FKIP itu kan itu cuma di sekolah ya. Ya, jadi guru BK aja taunya gitu ya. Padahal di BNN pun ada orang-orang BK karena mereka melakukan konseling. Ya, di BKKBN juga ada, di perlindungan anak juga mungkin memerlukan juga. Ya, terus di KUA juga ada. Sebenarnya kan untuk layanan konseling ya untuk BK itu kan luas sebenarnya ya. Nah, ini yang kita mencoba ya Anda turun ke lapangan untuk mendapatkan informasi itu. Ya.
supaya tidak seperti katak dalam tempurung ya, taunya BK itu hanya di sekolah gitu. Jadi Anda datanglah ke sana, kira-kira apa saja sih kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kebekaan, ya, terkait dengan konseling, terkait dengan bimbingan di beberapa instansi yang terkait dengan itu. Ya, kan salah satunya ada beberapa yang tadi disebutkan Pak Doni, ada BNN, ada KUA, ada BKKBN, ada Lapas gitu. Kan sebenarnya ladang BK itu banyak gitu. Ladang BK itu luas, bukan hanya di sekolah. Nah, Anda datanglah ke sana untuk mencari tahu itu gitu. Membuka wawasan Anda. Bisa nggak Bu kalau misalnya lewat internet saja ya? Bisa saja kan, kita study namanya. Ya, memang kalau yang namanya KKL itu terjun sih ya, turun ke lapangan, ngelihat langsung. Ya, tapi kan karena kondisinya saat ini ya agak repot. Kalau dulu kan yang ada di kepala mahasiswa itu KKL itu jalan-jalan ya. Dulu ya ke Jawa, ke Malang, Surabaya, Jogja, wah itu seminggu saja capek ya. Bukan capek cari ilmunya sih, capek jalan-jalannya. Ya, kebanyakan jalan-jalan gitu. Dan mahal, Bu. Dan mahal. Biasanya mahasiswa itu kalau yang dulu-dulu itu ya sampai nabung berapa semester gitu ya, hanya untuk dihabiskan selama 1 minggu. Habisnya 3 juta, 4 juta, 5 juta. Kadang-kadang saya suka agak-agak gimana ya. Kalau dulu-dulu saya kalau diajak, kalau dulu ya, kalau KKL gitu, Bu Romi nanti ikut KKL ya ke Malang, Surabaya, saya nggak ikut. Saya pakai uang mahasiswa mahal begini, saya yang nggak bisa makan nanti ya, saya yang nggak bisa tidur mikirin Anda nabung, saya sudah pusing kepala ya, apalagi saya ikut menikmati hasil jerih payah Anda tuh, jadi saya agak kurang lah ya. Nah semester kemarin itu sempat mau, kita nggak usah jauh-jauh deh, kita di Banjar saja, maksudnya kalau di Banjar itu kan secara akomodasi segala macam itu kan masih memungkinkan ya. Itu tahun kemarin sudah sampai perencanaan ya Pak Doni ya. Sudah sampai tinggal mau berangkat sudah nelpon ULM, tinggal sudah ngasih tahu jadwal, ternyata tiba-tiba di bulan Maret langsung lockdown. Akhirnya nggak bisa. Ya. Nah, sebenarnya kan inti dari PKL itu bukan jalan-jalan, tapi bagaimana kita mencari informasi terkait ladang BK. Ya, cari informasi sebanyak-banyaknya. Kalau dulu sih enak aja ya, jalan-jalan sudah laporan, nanti ketua kelompok aja tuh yang ngerjain tuh. Ketua kelompok, sekretaris, wakil, sudah tuh yang kerja, sudah selesai, nilai semua naik semua, ya sudah gitu. Nggak ada dapat apa-apa gitu ya. Kita mau memperbaiki hal itu. Sayang ya Anda mau duit orang tua masalahnya, kecuali Anda cari sendiri sih nggak masalah ya. Nah, begitu ya Malvi ya, terkait dengan apa itu KKL, kemudian misalnya kalau misalnya Anda mengambil data di sana, kira-kira berapa kali pertemuan Bu? Itu tergantung Anda. Tergantung data apa yang bisa mereka persiapkan untuk 1 kali pertemuan. Kan biasanya datanya terkait dengan, kalau secara ini ya, secara administratif saja, misalnya latar belakang berdiri itu kan sudah ada biasanya sudah ada di ADART, mereka sudah punya, ya tinggal minta aja gitu, tinggal disalin aja, atau misalnya minta filenya juga masih mau mereka kasih gitu ya. Tapi kan yang kita tanyakan itu tidak hanya sekedar strukturnya, tidak hanya sekedar latar belakang berdirinya, tapi bagaimana kebekaan itu ada di sana gitu loh. Misalnya nih, ini di sini ada layanan konseling nggak? Konselingnya konseling apa? Ya, misalnya kalau di BNN yang terkait dengan narkoba, misalnya siapa yang jadi konselornya? Ataukah adakah kerjasama dengan psikolog? Kemudian assessment apa yang mereka lakukan ya untuk mendata
kliennya gitu ya. Kemudian layanan seperti apa yang mereka berikan, pendampingan seperti apa, itu tadi yang seperti Pak Doni sampaikan. Siapa tahu nanti ketika Anda di sekolah, tiba-tiba ada siswa itu yang kecanduan narkoba gitu ya. Dan Anda tidak bisa tangani itu, karena memang bukan ranah Anda gitu ya. Kan itu harus alih tangan sama orang yang memang ahli. Bisa diserahkan ke BNN. Nah, kalau Anda tidak tahu prosedurnya kan jadi lucu gitu ya. Siapa tahu nanti ketika Anda sudah datang ke sana, dapat informasi, ya Anda punya pikiran, oke, kayaknya saya asik deh kalau di BNN, kalau saya kerja. Ya, karena ilmu Anda mungkin kepake. Mungkin yang selama ini mikirnya ke sekolah terus gitu ya. Nah, sekarang setelah Anda ikut PPL, KKL, Anda jadi terbuka gitu. Ya, nanti informasinya tergantung Anda minta informasi apa, berapa kali, janjian aja gitu sama instansinya. Kalau toh misalnya Bu, kalau misalnya satu kelompok diterima, ya syukur-syukur kalau mau diterimanya ya. Ya, tapi Anda bisa jamin nggak Anda ini bebas, aman? Bisa jadi virus itu bukan dari Anda, bisa jadi ada di sana. Tapi karena kita datang berkunjung ke sana, kita jadi kambing hitamnya gitu loh. Ya enggak? Ya kalau banyak-banyak ya, kalau 2-3 orang sih masih oke lah gitu. Kecuali mereka punya ruangan atau aula yang cukup besar, bisa menampung 13 orang dengan menjaga jarak segala macam, prokesnya jalan sih mungkin nggak masalah. Ya. Oke, begitu ya Malvi ya. Oke, silahkan. Yang lain. Ada yang mau bertanya? Matias? Aku itu aja, Bu. Kalau Luis katanya kan ke lokasi. Tapi kalau aku lebih setuju itu sih, undang online. Jadi yang lain juga bisa dengar. Daripada datang cuma perwakilannya aja, Bu. Undang secara online. Oke. Ada yang maunya online saja. Ya, mungkin ini Bu, saya kasih masukan sedikit ya terkait pertanyaan Matias tadi. Yang menentukan prosedur di sana itu yang ya orang sana, ya kita berkunjung itu hanya menawarkan ya. Kalau mereka misalkan nggak mau online, maunya tatap muka langsung, ya tetap kita mengikuti gitu. Jadi kalau kita ujuk-ujuk ini pertemuannya harus online Pak, ya kalau mereka nggak mau gimana gitu ya. Jadi namanya kita berkunjung, namanya kita bertamu, ya ada namanya audiensi dulu gitu ya, saling mengenal gimana sih prosedurnya di sana. Apakah memungkinkan tatap muka? Boleh katanya, asal dengan syarat 1 orang aja. Ya udah kita ikuti gitu. Atau boleh katanya, atau kalau misalkan 1 kelompok juga boleh ya, tapi kita harus bicarakan dampak terburuknya nanti gimana kalau misalkan terjadi apa-apa, siapa yang harus bertanggung jawab. Nah, itu memang harus dibicarakan benar-benar di awal pertemuan ketika audiensi begitu. Dan juga ya tadi ya, namanya kita bertamu ya, kita ikuti aturan punya orang gitu ya. Jadi kita bisa mungkin memikirkan metode-metode yang kita harus tatap muka, kita mungkin bisa pakai daring, kita mesti pakai ini. Tetapi yang paling penting kita sudah punya alternatif dan bisa kita tawarkan ke mereka. Nah, tinggal kita minta persetujuan mereka dan perizinan mereka itu seperti apa. Kalau misalkan nanti mereka nggak mau tatap muka dan nggak mau daring juga, nah itu gimana gitu ya. Saya mengizinkan gitu ya, saya mengizinkan, tetapi tidak ada tatap muka, tidak ada kunjungan, tidak ada daring. Nah, saya hanya kasih dokumen. Nah, ya udah, berarti kita harus ikuti gimana gitu. Apakah efektif dengan dokumen saja? Padahal kan kalau kita magang ini kan panca indera kita kan kita gunakan ya, mau itu wawancara dengan menggunakan bahasa lisan, mau menggunakan mata ya observasi,
telinga, melihat prosedur di sana, dan juga prosedur dokumentasi gimana sih prosedur SOP atau kata Bu Romi tadi ADART di sana dalam melaksanakan kegiatan. Nah, mungkin itu saya luruskan sedikit terkait prosedurnya seperti apa di sana. Tapi kita sepakati di sini mungkin alternatifnya gitu ya. Kita bisa alternatif tatap muka, kita bisa alternatif daring, dan nanti kita tawarkan ke mereka seperti apa gitu. Gitu Bu, mungkin tambahan dari saya Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Doni. Ya, nanti ini untuk selanjutnya kita akan bersurat dulu ya, bersurat dulu ke mereka. Ini juga instansinya nanti akan dirundingkan kembali oleh para pembimbing, kira-kira akan kemana. Dan mungkin ada beberapa link ya, kita kenal dengan orangnya ya. Kalau Pak Doni kan ada kenal di BNN gitu ya Pak Doni ya. Kalau di BNN, di lapas bisa saya carikan linknya Bu. Tapi kalau yang di BKKBN saya nggak ada linknya di sana. Oke, BKKBN nanti saya carikan linknya. Iya. Oke, ini 3, satu lagi di KUA. Nah, kalau KUA ini kan Bu, biasanya itu tiap kecamatan ya. Ada Kecamatan Pahandut, ada Kecamatan Jekan Raya, dan Kecamatan Bukit Batu juga ada. Nah, nanti kita rundingkan Bu, apakah harus di semua kecamatan atau kita fokuskan di satu KUA aja. Misalkan Satu aja Pak Doni yang kita ada kenal sama ininya. Ya, sama yang paling dekat berarti di Jekan Raya yang di tengah-tengah kota Bu ya. Jekan Raya. Pak Doni punya linknya ya? Dulu ada, tapi nanti saya carikan dulu. Oke. Ya. Dan mungkin ini juga Bu, juga mungkin berbagi pengalaman gitu ya. Jadi sewaktu saya di kampus sebelah gitu ya, dan mereka juga magangnya di KUA dan juga di BNN, tuh ada 2 mahasiswa saya tuh langsung ditarik di sana untuk menjadi tenaga kontrak di sana. Itu di BNN itu menjadi humas, setelah itu ada di KUA itu menjadi penyuluh gitu ya, penyuluh perkawinan. Nah, itu mungkin juga bisa membuka lapangan kerja ya, jika misalkan lapangan kerja alternatif gitu ya. Kalau misalkan kita tetap core kita adalah pendidikan, tetap utamanya kita akan mengarah ke guru BK atau konselor sekolah gitu ya. Tapi misalkan rezekinya di sana itu tertutup atau sulit gitu ya, kan bisa mencari alternatif lain gitu. Itu Bu. Oke, terima kasih Pak Doni. Oke, ini hanya alternatif dulu ya. Kita kan karena 3 kelompok ya, mungkin satu kelompok satu tempat. Ini kan kita harus di list dulu ya nama instansinya. Jadi kalau misalnya kalau 3 kita siapkan 3, tiba-tiba ada 2 yang menolak kan kita jadi repot sendiri ya. Nah, kita siapkan saja. Ini ada 4. Satu lagi mungkin Pak Doni ya. Apa Pak Doni kira-kira? BNN, Lapas, BKKBN, KUA. Sebenarnya ada sih di Polda itu ini ya, perlindungan anak gitu loh. Oh, pendampingan. KPAI. Bukan. Perlindungan perempuan dan anak, PPA. Oh, itu di bawah Polda Bu ya? Kalau dulu tempatnya di Polda, saya nggak tahu kalau sekarang pindahnya kemana gitu. Oh, coba Bu kita ya jadi alternatif aja Bu, nanti kalau ada yang tertolak kan bisa kita cari alternatif lainnya. Dan mungkin Bu ini Bu, saya beri saran untuk pelaksanaan KKL ini, selain nanti ada laporan yang dikerjakan oleh mahasiswa, mungkin mahasiswa bertanya ya di sini ya, berapa pertemuan sih kita ke sana kalau misalkan disetujui. Nah, itu kembali lagi tergantung mereka gitu. Kalau mereka cuma sekali aja, cukup wawancara aja sama observasi keliling-keliling tempat atau melihat penanganan di sana, ya udah berarti sekali aja gitu ya. Kalau misalkan mereka bebas mau seminggu 2 kali, ya itu kita kita kondisikan ya, kalau datanya udah cukup untuk membuat jadi materi laporan, ya baik gitu. Dan juga saya usul nih Bu, selain laporan ini kan sangat disayangkan ketika riset seperti ini atau studi seperti itu hanya berakhir pada laporan. Nah, saya juga mengusulkan ya bahwa ada nanti
ada format jurnal yang dibuat dan itu bisa menjadi bahan bukti prestasi untuk mahasiswa, bahwa mahasiswa BK itu bisa mempublishkan risetnya, ya, walaupun risetnya itu hasil dari laporan KKL gitu ya, itu bisa dirisetkan. Mungkin kalau buktinya submit aja juga nggak masalah, yang penting mereka sudah punya bukti untuk publishkan jurnalnya bisa di jurnal di Pandohop, bisa juga, atau di jurnal luar juga nggak masalah gitu Bu. Ya, nanti bisa kita pertimbangkan ya Pak Doni ya, supaya nanti laporannya per kelompok ya lumayan ya, sekitar 13 orang sih. Ini kalau dipublishkan nih 13 orang masuk namanya gitu Pak Doni. Iya, jadi tiga artikel aja kalau misalkan 3 kelompok. Ini ada presentasi nggak Bu di akhir kegiatan? Jadi sebagai penilaian kita bagaimana pemahaman mahasiswa terkait materi yang atau hasil yang sudah dapatkan melalui proses KKL ini. Ada presentasi akhir gitu Bu? Oke, biasanya sih nggak ada, tapi kalaupun ada, menurut saya cukup bagus. Supaya tidak hanya sekedar lewat aja gitu ya. Ada juga yang nempel sedikit di kepala. Presentasi nanti dari masing-masing kelompok perwakilan saja, ya, siapa yang mau presentasi. Kan kalau Anda KKN juga kan harus presentasi ya. Apa saja yang sudah dikerjakan, ya sama aja, KKL juga kan sama. Ya, kuliah kerja lapangan. Supaya tidak hanya sekedar titip nama di laporan ya. Atau sekedar ngebayarin makanan, snack gitu ya. Oke. Itu usul yang bagus ya Pak Doni, nanti kita akan pertimbangkan juga. Kata Malvi ini nambah-nambah kerjaan aja ini. Ya haruslah, namanya juga kuliah ya, nggak boleh banyak protes gitu. Ya, tadi ada ide untuk risetnya dipublishkan ya. Ya, masalah publish atau tidak publish ya itu urusan belakangan. Yang penting submit saja dulu ya. Yang penting diikuti saja template jurnal itu. Ya, kan Anda juga kan ada PR juga sama saya ya. Ya, ini mereka ada PR Pak Doni di riset kualitatif. Nanti Pak Doni tolong artikel-artikel mahasiswa yang cukup banyak itu nanti bisa dibagikan supaya mereka ini nanti akan mengutak-atik riset yang sudah ada, kemudian menyesuaikan dengan template tergantung dari jurnal yang akan dituju sampai submit belajar ke sana. Oke Bu. Oke, kemudian tadi ada laporan. Ya, mungkin kalau laporan bisa aja lewat online ya. Kan Anda seperti ini terus Anda presentasi gitu ya, bisa saja. Nggak masalah. Oke. Bagaimana mahasiswa? Dari kelompoknya, ini kelompoknya, ini kan karena Anda ada kelompok micro teaching, daripada Anda ganti-ganti kelompok lagi ya, supaya juga saya juga nggak banyak WA grup juga. Jadi yang kelompok micro teaching itu sama dengan kelompok KKL. Ya, kan yang beda hanya Bu Herda saja diganti sama Pak Doni. Jadi kelompok micro teachingnya Bu Herda akan dipegang sama Pak Doni. Ya, yang punya saya ya saya saja gitu. Begitu ya. Oke. Oke, saya ingin minta satu orang ya yang akan ditunjuk menjadi ketua kelompok supaya nanti koordinasinya lebih gampang, karena nanti bisa jadi yang datang untuk audiensi itu ya pembimbing ya, mungkin saya dan Pak Doni. Kalau Pak Yo mungkin agak khawatir beliau ya kalau turun-turun ke lapangan ya, dan ketua kelompoknya
plus sekretarisnya atau wakilnya. Ya, nanti ditunjuk sama Anda supaya nanti bisa diatur gitu nanti untuk audiensinya kemana gitu ya. Untuk koordinasi waktu pelaksanaan audiensi. Oke. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Bingung? Bingung mau nanya? Udah mau siap terjun nih Bu, kayaknya muka-mukanya. Oke. Ya, ini ada beberapa yang masih di luar kota, masih tetap di luar kota ini ya. Alfi mana? Alfi belum datang ke Palangka? Belum, Bu. Masih nama yang kemarin ya, yang belum bisa hadir di Palangkaraya ya. Yang lainnya kan bisa. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oke, berharapnya nggak sampai Ramadan sih ya, kita bisa sudah fix gitu ya Pak Doni ya. Mungkin nanti sekalian kita juga buat MOU-nya, sekalian kita ke sana, kita audiensi, sekaligus kalau misalnya memungkinkan untuk mengajukan MOU, kita ajukan gitu ya. Nanti kita diskusikan lagi ya Pak Doni ya. Ya, siap. Oke. Yang lain bagaimana? Ada pertanyaan? Oke. Nah, nanti setelah audiensi baru kita bisa tahu ya, ini instansinya maunya seperti apa. Ya, nanti tinggal bagi-bagi saja. Ya. Kalau misalnya dari 5 ini lolos 3, ya 3. Ya, tapi kalau lolos 2, ya semoga nggak 2 ya. Nanti 1 lagi bingung lagi. Ikut yang mana. Ya. Oke, silakan mahasiswa. Ada yang masih bingung? Ayo sampaikan aja. Mau saran kah gitu, mau menyampaikan kondisinya gimana gitu. Saya di kampung atau gimana, nggak ada sinyal, koordinasi nanti gimana. Saya yakin pasti ada itu, kayak gitu tuh. Iya. Silahkan mahasiswa. Karena kalau tidak ada yang menyampaikan, ya kami anggap tidak ada masalah gitu ya. Setuju gitu ya. Setuju saja. Jadi nanti kalau di tengah jalan ada masalah, itu masalah Anda gitu. Ya jangan bawa-bawa yang lain. Masalah apa nih Bu? Ya biasanya kan nggak mau nih cerita sekarang, saya kondisinya begini-begini, Oh. sudah aja semuanya gitu ya. Tiba-tiba di tengah jalan, saya nggak bisa Bu karena begini-begini. Nah itu nggak bisa diterima. Kan Anda sudah diminta ngomong sekarang ya. Ya kalau mau silakan omongin sekarang. Ya, kira-kira Anda dengan kondisi Anda saat ini, apa yang tidak memungkinkan gitu untuk pelaksanaan KKL ini, itu disampaikan gitu. Supaya nanti ada saran untuk Anda gitu ya. Ya, karena ini kebetulan saya pegang micro teaching tadi ya. Nah, micro teaching awalnya kan gimana online oke, cari sinyal yang bagus. Ujung-ujungnya sudah masuk micro teaching, sinyal nggak dapet. Ini IC itu sih salah sendiri ya. Kan nggak bisa semuanya harus ngikutin Anda. Kalau Anda tidak mau usaha ya tidak bisa. Ya, jadi jangan terlalu menyalahkan kondisi emang seperti ini gitu. Tinggal Anda cari jalan supaya masalah Anda tuh sedikit berkurang. Gitu ya. Oke. Silahkan. Bu, mau tanya. Siapa yang nanya? Saya, Bu.
Oke, silakan. Kan kalau misalkan itu kelompok-kelompok kan dapatnya beda-beda Bu tempatnya. Nah, nanti kan kalau misalkan ada yang keterimanya tuh offline dan yang lain tuh online, ya ilmu yang didapat nggak sama dong Bu. Ya, bisa jadi seperti itu ya. Makanya nanti kan Anda presentasi supaya kan teman-temannya dapat ilmu yang sama, kan begitu ya. Ya toh? Kan kalau semuanya cuma kasih laporan doang kan ya kelompok itu saja yang tahu gitu. Makanya Anda presentasi supaya dapat ilmunya sama gitu. Oh, ternyata kan ada beda-beda tempat juga pasti informasi yang dapat juga beda-beda kan nggak sama, nggak semuanya ya. Mau Anda offline, mau dia tatap muka ataupun daring ya sama aja. Anda beda-beda tempat ya beda-beda info yang didapat. Ilmunya juga pasti beda. Ya makanya Anda perlu untuk presentasi. Jadi saya bilang nih ide dari Pak Doni cukup bagus gitu ya untuk presentasi supaya nanti punya pemahaman itu gitu. Oh ternyata BNN begini ya, ternyata lapas begini ya, ternyata ini begini ya. Dan itu bukan hanya sekedar presentasi, Anda boleh bertanya ya. Yang bukan kelompok presentasi itu boleh bertanya. Namanya juga presentasi kan, bertanya jawab. Dosen pembimbing juga boleh bertanya. Ya, supaya lebih, menurut saya cukup bagus karena lebih objektif nanti dalam menilainya. Ya, biasanya kan dilibas habis dapat A gitu, tapi isinya nggak ada, masing-masing orang dapat A gitu. Nah itu nanti akan ini ya bervariasi nanti nilainya, tergantung nanti Anda seperti apa. Ya mungkin mirip-mirip dengan KKN ya Pak Doni ya. Nanti setiap kelompok ya masing-masing anggotanya akan menilai temannya yang lain. Ya, kalau nilai dari temannya kecil, berarti kecil juga nanti dapatnya dari dosennya. Supaya karena kan Anda yang berinteraksi ya, satu kelompok. Nah, misalnya KKN begitu. Dosennya menilai, teman-temannya juga menilai. Misalnya Malvi satu kelompok dengan 13 orang, maka 13 orang itu akan menilai Malvi. Kasih nilai berapa. Ya, nanti bisa aja sih saya carikan contoh ini ya, contoh penilaiannya ya. Yang terkait dengan KKN. Begitu? Ya. Misalnya di WA hilang terus, Bu. Tiap kali diajak diskusi, koordinasi nggak ada, komen nggak ada, ini nggak ada, dihubungi nggak bisa. Nah, kan bisa kelihatan tuh kerja timnya ya. Oke. Baik. Begitu ya, Alfi ya. Oke, yang lain? Jadi kan seperti yang dibilang Pak Doni, kita tidak bisa menentukan, kita hanya memberikan alternatif saja. Yang menentukan nanti dari pihak instansi, apakah boleh ketemu langsung, kalau ketemu langsung bolehnya berapa orang ketemu gitu ya. Kemudian waktunya kapan gitu. Itu akan dibicarakan kalau tatap muka. Kalau misalnya online lewat daring saja, virtual saja, ya mungkin kalau virtual bisa diikuti semua mahasiswa ya, kalau virtual. Supaya nanti dapat informasinya juga sama gitu. Walaupun nanti Anda punya kelompok, tapi kan Anda perlu juga informasi itu ya. Ya atau misalnya nggak bisa semuanya hanya riset saja ya sudah, terpaksa riset saja gitu. Ya, begitu ya. Ya, Bu. Oke, silakan. Yang lain? Ada yang mau bertanya atau punya saran? Saya Bu mau nanya Bu. Oke. Nah, kan kalau misalnya Bu, kita nih kelompok sudah kayak merancang, kami mau dapat informasi ini. Tapi yang diberikan oleh lembaga itu hanya
sedikit aja, Bu. Berarti laporan nanti ya yang sesuai sama yang mereka berikan gitu, Bu. Oke, ini kemampuan Anda untuk menggali data ya. Ya, kalau misalnya memang data itu penting menurut Anda, ya tergantung Anda melobinya sih sebenarnya ya. Kan nanti kan kita ada audiensi tuh. Ya, nanti di audiensi kita akan sampaikan sebenarnya informasi apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa terkait dengan KKL ini. Ya, supaya mereka juga karena kalau yang mahasiswa yang langsung datang kan minta data segala macam, mungkin saja bahasa penyampaiannya itu kurang pas, sehingga mungkin dari sana kurang welcome ke Anda gitu ya. Ini malah ganggu kerjaan saya aja, udah segini aja deh datanya, nggak usah minta macam-macam, misalnya begitu. Kan bisa jadi, tapi kalau misalnya kita di awalnya sudah bagus pendekatannya, audiensi dulu, ya nanti kita sampaikan kalau memang bisa dapat datanya, kira-kira data apa saja yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Memang yang kita butuhkan banget itu terkait dengan keBK-annya. Ya, yang saya bilang tadi kalau terkait dengan latar belakang struktur, itu sih bisa mereka kasih bukunya gitu, nggak usah kita tanya-tanya juga, paling tanya-tanya sedikit lah yang terkait dengan keBK-annya. Ya, layanan-layanan yang terkait dengan keBK-an, bimbingan dan konseling. Ya. Begitu ya, Tere ya. Ya, Bu. Terima kasih. Oke. Silahkan. Ya kalau misalnya datanya yang di ADART ternyata juga sedikit, ya sebenarnya kayak BNN, Lapas, BKKBN ini kan instansi pemerintah semua ya. Bisa di searching di Google lah gitu. Kalau memang datanya kurang banget terkait dengan struktur dan lain sebagainya, itu bisa ditanya. Atau Anda foto-foto di sana, misalnya kalau memungkinkan di sana ya, ketemu ya. Oke. Silakan. Ini kita baru membicarakan planning ya, ini belum actionnya, ini actionnya nanti ketika sudah audiensi baru bisa tahu oke, ini yang akan dikerjakan oleh mahasiswa. Begitu ya. Bu, saya mau nanya lagi, Bu. Tapi perwakilan dari teman kelompok kami, Bu. Oke, apa itu? Nah, kalau misalnya, Bu, di satu instansi itu mengizinkan semua kelompok boleh, kan kalau kami dari Pak Yo 10 orang, Bu. Tapi ada beberapa yang nggak di Palangkaraya itu gimana, Bu, caranya, Bu? Apakah nanti kayak sistem penilaiannya sama atau hanya pembagian tugas sesuai dengan kebijakan kelompok kami gitu, Bu? Ya, oke, kan nanti disampaikan saja ya waktu audiensi. Pak, ini kami ada 10 orang, tapi berapa orang, ada di mana gitu. Kalau misalnya nanti sudah nanti mungkin bisa disampaikan ya saran, bisa dijadikan masukan untuk saya nanti kalau misalnya mahasiswa yang memang tidak bisa berhadir ya mungkin nanti dari kelompok dibijaki saja kira-kira dikasih tugas apa gitu sehingga dia bisa dapat nilai. Jadi ada kerjanya gitu ya. Cari informasinya. Karena yang kelompoknya Pak Yo banyak yang ada di luar ya, kalau nggak salah ya. 3 orang, Bu. Ada 3 orang, oke. Ya, tapi itu bisa dibijaki saja kok. Itu kan pembicaraan antar Anda saja. Ya. Tapi saya agak pesimis ya kalau 10-10-nya diterima semuanya gitu. Karena cukup banyak itu datang ke kantor orang. Ya, khawatirnya mereka ini ada kerumunan gitu ya. Karena terlalu banyak. Tapi ya kita lihat saja nanti ya. Ini kan baru akan di lobby-lobby dulu secara
informal ya, nanti dari BNN lah, pas seenggaknya kita dapat gambaran dulu kira-kira nanti akan negonya dengan siapa gitu ya, enaknya dengan siapa, baru kita nanti ketemu sama pimpinannya gitu. Ya, adalah ininya ya, birokrasinya ya, birokrasinya jenjangnya kemana saja gitu, nanti akan kita coba. Yang perlu Anda lakukan ini di kelompok adalah menentukan ketua dan wakil. Ya, ketua dan wakil saja. Supaya nanti bisa enak koordinasinya. Ya. Ini kan untuk melangkah ke depan ini kan belum tahu, nanti kalau sudah oke, mereka maunya yang mana barulah kita ini kan kita nanti akan sampaikan kalau nanti tatap muka mungkin seperti ini gitu, kira-kira pendapat dari pihak instansi bagaimana, apakah setuju atau punya pendapat lain. Nah, kita akan ikuti gitu, kita kan hanya kasih masukan saja gitu, diterima ya syukur, nggak mau ya sudah gitu kan. Ya, kalau online seperti apa, kalau ini seperti apa. Begitu ya. Silahkan, ada lagi yang mau bertanya? Ada? Cukup? Cukup, Bu. Oke. Pak Doni, ada yang mau ditambahkan lagi, Pak Doni? Mungkin ini Bu, kalau lihat dari muka-mukanya ini kan saya lihat, wah ini saya jadi cenayang ya. Jadi ada kekhawatiran gitu ya, ada ketidakadilan dalam memberikan nilai. Nah udah itu aja kan, pada intinya mau nanya itu kan gitu. Apalagi tidak bertemu secara langsung online gitu ya. Nah saya rasa kalau untuk hal seperti ini yang pertama dibijaki saja di dalam kelompok. Tugas masing-masing itu seperti apa, ada tim pencari data, ada tim penyusun laporan, ada tim analisa, ada tim-tim, pokoknya buat tim-timnya yang mungkin itu menjadi kebutuhan tuh Malvi tuh, kalau struktur organisasi, tugas dan fungsi pokok itu paham dia tuh, jadi itu dibuat tuh dari tiap kelompok. Jadi itu dari secara manajemen kelompok itu efektif gitu ya, jadi nggak kerja bareng gitu, ngumpul data, membuat laporan semua, ngerjain laporan ya saya rasa kalau kayak gitu kurang efektif ya. Tetapi itu kan teknis ya, masalah teknis. Tetapi kalau untuk pemahaman terkait materi berdasarkan data-data yang dikumpul, apakah wawancara, apakah observasi, apakah nanti dokumentasi, nah semuanya harus paham itu. Jadi saya rasa semuanya harus paham. Jadi jangan, saya kan tugasnya cuma ngerjain laporan Pak, yang nyari datanya bukan saya, jadi saya nggak apa-apa nggak tahu ya, bukan seperti itu gitu ya. Jadi secara teknis tugasnya ada, secara pokok tugasnya ya tadi harus memahami materinya ya, jangan sampai ada kesenjangan kognitif ya, saya bahasakan kesenjangan kognitif di dalam kelompok itu. Dan juga misalkan di dalam kelompok itu ada permasalahan yang tidak bisa diatasi, ya tenang ya. Jadi jangan ragu, sampaikan saja itu kepada dosen pembimbingnya. Ini dosen pembimbing akan membijakinya seperti apa. Begitu. Itu Bu, mungkin tambahan tambahan dari saya. Oke, baik. Ya, kita mencoba memberikan penilaian seobjektif mungkin. Makanya tadi saya bilang, memang tadi yang disampaikan Pak Doni betul ya, harus ada pembagian tugas dalam kelompok. Nah, masing-masing itu nanti akan menilai gitu. Kan ini temennya oke nggak sih? Bagus nggak sih gitu ya? Mau kerjasama nggak gitu. Ya, itu nanti Anda juga memberikan nilai. Makanya tadi saya bilang penilaiannya bukan hanya dari dosen pembimbing saja, tapi juga dari teman-teman satu kelompok. Karena kan dosen pembimbing itu kan tidak melihat interaksi kalian di dalam kelompok ya. Yang tahu interaksi itu kan kalian semua. Jadi kalian yang akan memberikan nilai. Ya, saya pikir itu cukup
adil ya. Cukup adil. Kalau misalnya Bu, kalau misalnya saya ngasihnya karena kasihan bukan karena objektif, ya itu nggak masalah, nggak usah disampaikan juga ke dosennya gitu ya. Itu sih urusan Anda saja gitu. Yang penting kan saya dosen pembimbing tahu ini penilaian dari teman-temannya seperti ini, itu akan jadi pertimbangan dosen pembimbing ya untuk ngasih nilai akhir. Jadi kan banyak ya, kerja timnya akan dinilai, kerja individual di dalam tim juga akan dinilai, kemudian presentasi akan dinilai. Ini kalau yang riset tadi, kalau misalnya masih memungkinkan, nanti mungkin juga akan jadi penilaian. Ya, saya pikir jauh lebih efektif KKL-nya dengan cara seperti ini dibandingkan hanya buang-buang duit jalan-jalan. Ya, ini kan ilmunya dapat ya, benar-benar dapat ilmunya. Ya, oke. Baik, ada mahasiswa yang masih mau bertanya? Atau unek-uneknya sudah terjawab? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, ya kita cukupkan saja pertemuan kita hari ini ya. Tolong nanti di data. Matias, kelompok berapa Matias? 3 Bu Herda. Sama Bu Herda ya, oke, bersama Pak Doni ya. Iya. Oke, nanti di data saja siapa jadi ketua, siapa jadi wakil. Ini Malvi rasanya tempat Bu Herda juga ya? Berarti ke Pak Doni juga ya. Oke, di saya itu ada Lois, ada siapa lagi? Lois masuk saya kan ya? Iya, Bu. Elsa. Richard, Bu. Ada Richard, ada Galih, ada Gini, ada Magdalena rasanya ya. Oke. Ya. Silakan Anda rundingkan saja ya. Yang kelompoknya Pak Yo. Kelompoknya Pak Yo siapa aja nih? Saya, Bu. Saya, Bu. Fani. Rini, oke. Yang laki-laki Saya, Bu. Enggak ada laki-laki, Bu. Perempuan semua, Bu. Enggak ada, Bu. Hah? Laki-lakinya siapa? Enggak ada Perempuan di semua. Oh, perempuan semua. Nggak apa-apa, sama aja ya. Oke, Iya, Bu. nanti Anda tentukan siapa ketuanya ya. Kalau bisa yang stay di Palangkaraya, jangan cari ketuanya yang nggak ada di Palangkaraya. Ya, karena kan akan turun audiensi nanti. Ya, masing-masing akan mendiskusikan. Kita akan coba jalankan rencana KKL versi pandemi ya. Ini versi pandemi namanya ini. Oke, baik. Terima kasih banyak. Kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, ya semoga ini dapat memberikan gambaran kepada Anda ya terkait dengan kegiatan KKL. Memang kalau di semester ini semester capek ya. Semester capek. Karena mata kuliah masih cukup banyak, kemudian tugas-tugas juga banyak ya. Semester 6, semester 7 itu semester capek, semester tunggang langgang. Ya. Tapi kita berharap di semester 8 sudah mulai santai karena kita hanya ambil data untuk skripsi saja. Ya. Semuanya semangat ya. Ya, Bu. Semangat, sama-sama berjuang ya, supaya nanti ini akan jadi gambaran yang baik gitu. Kalau menurut saya kalau ini berhasil, ini jadi gambaran yang baik untuk kedepannya terkait dengan KKL. Ya, jadi tidak ada lagi image untuk jalan-jalan segala macam itu ngabisin duit orang tua ya. Kita mau cari ilmu di kampus nih cari ilmu, kalau mau jalan-jalan sendiri-sendiri aja deh. Ya. Begitu ya. Ya, Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Mohon maaf lahir dan batin kalau misalnya ada yang kurang berkenan di hati Anda atau ada yang hal-hal yang kurang pas ya yang saya sampaikan. Ya, kita akan berkoordinasi nanti setelah saya dapat nama ketuanya. Ya, mungkin nanti akan dibikin WA group saja mungkin ya Pak Doni ya untuk koordinasi ya.
Setelah nanti Pak Doni mungkin dapat informasi itu terkait dengan BNN, Lapas, dan KUA, nanti saya terkait dengan BKKBN, supaya kita gampang nanti untuk menyusunnya. Ya, nanti saya sama Pak Doni juga akan berkoordinasi terkait dengan MOU dan mungkin persiapan untuk audiensi. Begitu ya Pak Doni ya? Ya Bu, siap Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Assalamualaikum alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Oke, selamat siang. Mohon Siang, izin. Bu. Siang, Bu. Siang, Bu. Terus